Tuhan, inilah kerinduan kami sebagai wanita yang perkasa di hadapan-Mu. Kami tahu Tuhan, Kau punya rencana yang besar, Engkau punya satu program yang begitu indah bagi kami semua, pribadi lepas pribadi. Dan biarlah apa yang menjadi programmu itu terjadi dalam kehidupan kami Tuhan. Karena kami percaya Allah yang kami sembah adalah satu-satunya pribadi yang sangat mengerti akan kehidupan kami. Dan kami hari ini Tuhan ada di tempat ini bukan sebuah rutinitas, tapi kami ada di tempat ini karena kami ingin belajar dan mengetahui apa sebetulnya yang sedang Engkau programkan bagi kami. Urapi kami, pimpin kami, urapi juga hamba-Mu yang sederhana ini Tuhan. Mampukan hamba-Mu untuk bisa menerjemahkan kasih dan cinta-Mu kepada setiap umat-Mu di tempat ini. Dan biarlah kami boleh duduk diam dalam kuasa hadirat-Mu, dan kami siap untuk belajar dan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk, wanita yang perkasa di hadapan Tuhan. Ya, kalau saya nggak pakai mic bisa kedengeran ya. Tuhan itu baik buat kita. Amin. Saya dengar dua kesaksian yang luar biasa, dan memang itulah Tuhan. Ya, cara Tuhan itu begitu indah, kita nggak pernah mengerti, kita nggak pernah tahu apa yang Tuhan mau kehendaki dalam kehidupan kita. Tapi satu perkara yang saya mau katakan pada ibu-ibu yang terkasih dalam Tuhan, kalau kalian bisa benar-benar hidup sesuai dengan rencana Tuhan, kita akan melihat apa yang Tuhan rencanakan itu terjadi dalam kehidupan kita. Makanya pagi hari ini saya sampaikan dengan sebuah tema, wanita yang terus berbuah. Seorang wanita yang terus berbuah adalah wanita yang berani melangkah, adalah seorang wanita yang berani mengambil kesempatan yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita, dan seorang wanita yang betul-betul mengerti akan apa yang menjadi rencana Tuhan. Yang siap katakan amin. Tuhan itu baik buat kita. Ya, saya tuh ketika dapat WA dari ketua di sini, jujur deg-degan juga. Ya, waduh, mau ngomong apa ini ya? Tuhan cuma ngomong, Tuhan aku mau ngomong apa Tuhan? Sampai akhirnya Tuhan kasih saya satu contoh. Saya mendoakan seorang wanita di Rumah Sakit Boromeus, karena itu tugas saya sekarang. Rebu dan Jumat saya pasti ke Rumah Sakit Boromeus, mendoakan pasien-pasien yang sakit, bekerja sama dengan Boromeus. Ketika saya berdoa di salah satu tempat di ruang Maria 3, ya, Maria 3 saya berdoa di sana, ada seorang wanita yang udah tua. Ketika saya berdoa di sana, dan wanita ini cuma ngomong sama saya, Pak, tolong doakan saya kuat. Loh, ibu udah kuat. Dan ketika saya doa, ibu wanita ini kuat. Singkat cerita, begitu selesai doa, dia pegang tangan saya. Saya mau, Pak. Ketiga anak saya berhasil. Dan apa yang terjadi? Ketika saya datang lagi hari Jumatnya, ibu itu sudah harusnya pulang hari Kamis, tapi dia nggak mau pulang hari Kamis. Dia nunggu saya sampai di hari Jumat, walaupun dia harus bayar satu malam lagi nginep di rumah sakit. Ya. Dan ketemu hari Jumat, dia cuma mau berkata, Bapak harus ketemu dengan ketiga anak saya. Dan ketika saya ketemu dengan ketiga anak saya, kagetnya setengah mati. Wanita yang sederhana. Saya tahu dia pekerjaannya, dia tidak punya pekerjaan, dia tidak punya karier sebagai seorang artis, model, pengusaha, apapun juga. Ternyata wanita ini cuma jual sayur-sayuran di pasar Ciroyong. Tapi ketika saya keluar dan ketemu dengan ketiga anaknya, saya cuma berkata, Tuhan itu baik. Dari situ saya berani berkata, dan saya buat tema ini, wanita yang terus berbuah. Mari kita lihat satu ayat di dalam Yohanes 15 ayat 16. Alkitab dengan sangat jelas sekali menuliskan demikian, bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku, kata Tuhan, telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap. Ayo kita baca, supaya sampai yang terakhir. 3, 2, 1. Supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Yang mau katakan? Amin. Pertanyaannya, apakah kita sudah minta sama Tuhan? Di dalam doa, sudah kan? Sering minta kan? Apakah sudah Tuhan jawab? Apakah Tuhan sudah berikan? Nah ini loh pertanyaannya yang harus kita jawab. Tuhan dengan jelas berkata, bukan kamu, artinya apa? Bukan kita yang memilih Tuhan, tapi Tuhan memilih kita. Kita ada di tempat ini, ya, kita ada di tempat ini, itu rencana Tuhan. Makanya ajak ibu-ibu yang lain supaya mereka mengerti.
Jangan kita dianggap sebagai seorang wanita yang lemah, ya. Kalau boleh saya katakan, makhluk yang suka diremehkan, makhluk yang suka nggak pernah dianggap. Tapi melalui apa yang kita bisa lakukan, kita justru bisa menunjukkan kita tuh nggak bisa dianggap remeh. Orang boleh anggap kita remeh, tapi kita bukan remehan. Orang boleh nggak menganggap kita, kamu cuma ibu rumah tangga, kamu cuma seorang istri, tugasmu mengurus rumah tangga, masak, nyuci, ngurusin anak, didik anak. Oke, orang lain boleh begitu, tapi hari ini saya mau katakan, bukan berarti kita harus melawan suami kita, enggak. Hari ini saya mau katakan kepada ibu-ibu yang kasih di dalam Tuhan, bangkit, jadilah wanita yang terus berbuah. Buktinya tadi, Ibu Bintang, namanya aja Bintang Kejora. Maaf ya Bu. Ya, dengan perkataan yang bisa kamu cantik. Anak itu cantik. Hari ini kalau kita sebagai seorang wanita yang mau terus berbuah, perkataan yang keluar dari mulut kita itu harus positif. Ibu tua yang saya layani di rumah sakit Poromius, setiap dia jual sayur-sayuran, dia tidak punya toko tetap. Dia cuma buka dasaran begitu aja. Setiap dia jualan dibantu oleh anak-anaknya, dia cuma ngomong begini, kamu akan jadi orang yang berguna bagi bangsa dan negara. Perkataan itu terus yang keluar, karena suaminya udah nggak ada. Bahkan orang-orang ngejek, ibu tuh ngomong mimpi kalau ibu, ya mimpi yang akan menjadi kenyataan. Yang sama-sama jualan udah laku, nggak usah mimpi. Sayuran kamu terkadang juga nggak laku. Kamu mau membiayai dari mana? Pertanyaannya kan begitu kan? Iya. Kamu mau membiayai dari mana? Tahu nggak ketiga anaknya itu? 2 jadi dokter ahli jantung. 1 ahli jantung, 1 ahli kandungan. Dan yang 1 jadi hakim. Pernah kepikir? Nggak kan? Sampai yang jadi hakim bilang, Pak, saya dengar Bapak udah disuruh pensiun ya? Iya. Dia ngobrol sama saya lama. Apa perlu saya bela Bapak? Enggak. Saya nggak perlu pembelaan manusia. Saya cuma perlu pembelaan Tuhan. Karena Alkitab mengajarkan kepada kita semua, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, tapi terberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Bukan saya percaya sama kamu. Terima kasih Pak. Pastor sudah memberi kekuatan buat ibu saya. Cuman penjual sayur-sayuran, tapi anaknya berhasil. Dan saya percaya hari ini para wanita yang perkasa di tempat ini, apapun yang Anda lakukan, apapun yang Anda kerjakan, keluar dari mulut Anda perkataan yang positif, anakku jadi orang berhasil, anakku jadi orang yang berguna bagi bangsa dan negara. Itu pasti akan terjadi. Karena apa? Supaya apa yang kamu minta kepada Bapak dalam namaku diberikannya kepadamu. Semua kan pengennya begitu kan? Betul ya? Ibu paparasi. Betul ya? Kepingin kan ketika doa Tuhan, aku pingin anakku jadi pengusaha besar. Semua pengen berhasil kan? Tapi tergantung dari perkataan kita. Kita belajar dari seorang yang bernama Yokebed. Yokebed ini wanita yang ada dalam Alkitab. Kalau nanti baca, kalau ibu mau baca selengkapnya ada di kitab Keluaran atau kitab Bilangan. Dia hampir nggak pernah dibawa dalam firman Tuhan sebagai tema apa. Tapi Yokebed ini adalah nama Alkitab yang indah, berasal dari bahasa Ibrani Yokebed, yang artinya Yahweh adalah kemuliaan atau Tuhan adalah kemuliaan. Ini satu hal yang begitu luar biasa. Ya, satu hal yang begitu indah. Sosok wanita ini jarang diceritakan. Sosok wanita ini jarang difirmankan. Tapi ketika saya pelajari lewat ensiklopedia Alkitab, saya pelajari lewat buku autobiografinya Yokebed, ternyata dia menjadi wanita yang begitu luar biasa. Selain Maria yang melahirkan Tuhan Yesus, dia punya nama yang begitu indah, Yokebed. Nama Alkitab yang indah berasal dari bahasa Ibrani Yokebed, yang artinya Yahweh adalah kemuliaan atau Tuhan adalah kemuliaan. Nah, kita punya nama masing-masing. Ya. Ibu Nida, Ibu Yos, Ibu Bintang, Ibu siapa lagi? Ada mungkin Ibu Bulan. Ibu Langit. Sudah siapa tahu ya kan? Betul nggak?
Ya, belum ada loh. Biasa kan? Kan bulan pasti ada bintangnya. Kalau bintang sendiri kasihan bulannya. Nah, kan ada semua kan? Betul nggak? Nah, nama kita tuh punya satu hal yang indah. Makanya hargai akan pilihan Tuhan. Tuhan pilih kita kok. Tuhan tentukan kita, dan saya percaya hari ini akan ada banyak perubahan. Tidak lagi ngomel. Bawang naik. Yang kata Bapak sih iya. Saya tahu karena istri saya juga begitu. Tapi ketika saya ngomong sama istri saya sekarang, dia nggak ngomong apa-apa. Dia beli aja bawang, beli bawang segini ya. Dia tidak ngomong apa-apa. Karena dia mau ngapain kamu ngomel? Ngomel ya tetap dibeli kok. Merusak hatiku tuh ya benar ya. Ngomel, cabai keriting sekilo segini aja. Kalau udah beli jangan beli cabai yang keriting. Ya kan? Betul nggak? Ya. Masih susah-susah amat gitu loh. Ya, ayo mulai hari ini kita berhenti untuk ngomong. Yang mau katakan. Nah, kita lihat di Yokefed itu ada apa sih ya? Kenapa kita mesti belajar dari dia? Ibrani 11 ayat 23. Karena iman, maka Musa setelah ia lahir disembunyikan selama 3 bulan oleh orang tuanya, karena mereka melihat bahwa anak itu elok rupanya dan mereka tidak takut akan perintah raja. Kita tahu kan Yokefed ini yang melahirkan Musa, Harun, Miriam, dan Musa pada zaman waktu itu kan, betul nggak? Ya, keadaannya nggak baik. Negara tempat di mana mereka tinggal kan nggak baik, sama seperti kita sekarang kan. Indonesia juga bukan keadaan yang agak baik. Ya, kita nggak tahu ekonomi mau kayak apa. Ya, tapi kalau kita punya iman, kita ingin terus berbuah dengan mengeluarkan buah-buah yang manis, buah-buah yang indah, buah-buah yang segar, besar, berisi, bijinya kecil, dagingnya banyak. Ayo kita berani mengucapkan kata-kata yang positif. Aku pasti bisa. Ketika dia tahu anak laki-laki harus dibunuh, apa seorang ibu nggak khawatir? Coba saya mau tanya, yang punya anak laki-laki khawatir nggak? Khawatir kan? Yokefed pun sama seperti itu. Tapi dia dengan iman, dia lakukan itu. Nah, kita mesti punya iman. Ibu-ibu yang terkasih dalam Tuhan, ibu-ibu adalah wanita ciptaan Tuhan yang begitu luar biasa. Kalian diciptakan dari tulang rusuk. Kalau pria dari debu, tanah dan debu. Artinya tulang rusuk lebih kuat daripada tanah dan debu. Iya, betul nggak? Oh, sekarang jadi tahu. Jadi yang tadinya nggak tahu, jangan iga lah, apa nanti iga bakar. Ayo hari ini coba. Saya ingin mengajak ibu-ibu yang terkasih dalam Tuhan mulai mempelajari dirinya pribadi lepas pribadi. Mulai menghargai kehidupan kita. Mulai belajar untuk berkata-kata dengan hal yang baik. Setiap perkataan yang keluar dari mulut kita itu pasti menghasilkan yang baik. Karena Tuhan mempercayakan kita untuk mengandung benih ilahi. Kalau benih itu sudah kita kandung, kita bawa selama 9 bulan, apa iya kita tega setelah kita lahirkan dengan penuh perjuangan, lalu kita kata-katai, lalu kita nggak berkati dia, lalu kita nggak support dia, sampai setega itukah? Enggak kan? Enggak kan? Ayo mulai hari ini bangkitkan iman dalam diri kita, terus berbuah dengan apa? Dengan iman kita. Kita harus percaya Tuhan yang kita sembah itu nggak pernah tinggalin kita loh. Tuhan tuh selalu menyertai kita dimanapun juga. Jangan dipikir cuma pria yang dicintai Tuhan. Enggak, no. Wanita pun juga dicintai Tuhan. Bahkan wanita pun dikasihi oleh Tuhan. Jangan merasa aku nggak berguna. Yang membuat kita merasa kita nggak berguna kan diri kita sendiri. Coba cek. Iya nggak? Yang membuat rasa diri kita, aku nggak ada gunanya nih. Aku nggak bisa apa-apa, kan bukan orang lain. Kita sendiri kan yang merasa begitu. Hari ini rubah itu. Saya cuma ingin melihat POM yang ada di Cimahi ini, persekutuan orang tua murid di Cimahi ini bangkit.
Dan tempat ini akan penuh dengan wanita-wanita yang perkasa, wanita-wanita yang dicintai oleh Tuhan. Lihat, mereka tidak takut akan perintah raja. Kita ngapain takut dengan keadaan ekonomi? Tadi kan saya katakan, apapun boleh naik, harga sembako naik, tapi iman kita juga akan lebih naik. Kalau iman kita naik, kita berani berkata. Kita datang ke pasar, kita tanya, biasanya bawang merah yang sekilo 2.000 naik jadi 10.000, kita tetap beli. Kenapa? Karena Tuhan pasti sediakan uang itu buat kita untuk membeli itu. Jadi nggak perlu kalau pulang jangan dikeroyok saya. Ya, ngerti loh, tapi nggak mau ngelaku. Tahu, jangan ngomel, jawab kan? Tapi nggak mau ngelakuin. Kenapa? Imannya. Tuhan itu baik buat kita. Sesuatu yang luar biasa Tuhan tunjukkan. Ayo, buah yang harus kita lakukan pertama adalah damai sejahtera. Damai sejahtera, Filipi 4 ayat yang ke-7. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan menggeledah hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Kenapa kita belajar dari Yokebed? Dari buku autobiografinya Yokebed. Itu bahasa Inggris, saya nggak bisa bahasa Inggris, Bu, jujur. Waktu bahasa Inggris itu dulu kalau ulangan pelajaran bahasa Inggris, saya selalu berdiri di depan jadi burung kayak yang di pohon bangong itu, narik gini, karena pasti nggak bisa baca. Nah, saya minta anak saya tolong terjemahin. Ternyata ada 2 buah roh yang dihasilkan oleh Yokebed, yaitu damai sejahtera. Ketika saya pelajari damai sejahtera itu melampaui segala akal. Akal kita di mana? Kalau melampaui segala akal berarti di atas gini kok. Betul nggak? Dan dikatakan apa? Akan memelihara hati dan pikiranmu dalam siapa? Kristus Yesus. Nah, kalau damai sejahtera dari dalam diri kita nggak ada, bagaimana iman kita bisa tumbuh? Bagaimana iman kita bisa berkembang, melampaui pikiran, sehingga hati kita nggak terpelihara? Padahal Alkitab jelas berkata, Amsal 4:23, semua tahu, jagalah hatimu dengan segala, karena dari sanalah terpancar kehidupan. Jangan berpikir barang naik, udah barang biarin naik, tapi imanmu juga harus naikkan dong. Saya percaya kok, saya sangat terlalu percaya. Tuhan itu nggak pernah tinggalkan kita. Tuhan nggak pernah tinggal diam. Oh, barang naik, iya udah dijamin aja. Enggak. Tuhan akan tambahkan berkat buat kita, dan itu iya. Makanya Tuhan mau memelihara hati kita, pikiran kita. Itu bisa kita lakukan ketika kita mampu memelihara hati dan pikiran kita. Bisa kita lakukan kalau kita ada di dalam Yesus. Makanya apapun yang kamu minta dalam Tuhan, Tuhan akan memberikan. Itu jawabannya. Damai sejahtera. Ada damai nggak? Sekarang udah ada damai? Betul. Damai sejahtera itu disebutnya katanya Irene. Ada yang namanya Irene? Ada, siapa yang namanya Irene? Kalau sampai Anda nggak damai sejahtera, saya lapor. Maafkan saya. Ya, lihat cara Tuhan. Yang kedua, sukacita atau harap. 1 Petrus 1 ayat 8. Sekalipun kamu belum pernah melihat Dia, namun kamu apa? Siapa yang mengasihi Tuhan? Boleh angkat tangan? Betul? Kita belum pernah lihat Tuhan kan? Tapi kita mengasihi Tuhan kan? Yang mengasihi Tuhan boleh angkat tangan. Tahan sebentar, biar dipoto sama malaikat. Udah? Terus dikatakan apa? Kamu percaya kepada kepada siapa? Kepada Dia. Sekalipun sekarang kamu tidak melihatnya. Sampai sini dulu. Kita percaya sama Tuhan. Ya. Tapi apakah kasih kita kepada Tuhan itu masih ada? Kalau orang mengasihi Tuhan, walaupun dia tidak melihat, kita harus percaya Tuhan akan mengasihi kita.
Nah kalau kita percaya Tuhan itu mengasihi kita, kenapa kita mesti ngomel lagi? Kenapa kita nggak mau merasakan sukacita? Ayo, harga bahan pokok boleh naik, tetap sukacita. Karena ada damai sejak. Nah, terima kasih anak-anak. Ya, bahkan dilanjutkan apa? Kamu bergembira. Yang mau bergembira, katakan amin. Kenapa? Karena sukacita yang mulia dan yang tidak terkadang. Udah belum ini? Udah belum ini? Kita bergembira. Bergembira kalau kumpul. Saya tadi datang dari waduh, ibu-ibu di atas sudah ramai. Ternyata baru 3 orang. Ibu yang di belakang tadi, Bu, shalom Bu. Iya, itu tadi bilang, waduh, ini tak pikir saya, ramai. Udah sukacita, tapi sukacitanya itu sudah bukan karena melihat enggak. Nah, bergembira karena sukacita yang apa? Yang mulia, perhatikan ini. Karena sukacita yang kalimat ini itu tidak main-main. Karena sukacita yang mulia itu tidak main-main. Itu mengajarkan kepada kita sukacita yang ada dalam diri kita itu mulia karena kita percaya, karena kita tahu Tuhan pasti melakukan yang terbaik buat kita. Kita mengerti, kita memahami, dan kita menikmati. Itu kuncinya. Bagaimana kita bisa menikmati? Ya tadi, bukan kamu yang memilih aku, tapi aku yang memilih kamu. Apapun yang kamu minta dalam nama Bapa, kamu akan menerimanya. Itu yang akan terjadi. Yokebed pun seperti itu. Ketika saya pelajari, diterjemahkan sama anak-anak, Yokebed bisa merasakan sukacita, Yokebed bisa mengatakan cara. Kalau biasanya di Indonesia ini jadi Clara. Jangan-jangan ada lagi namanya Ibu Clara. Ya. Kepsek. Waduh, gak branded. Ya, seperti itu. Kenapa? Karena dia tahu. Yokebed tahu. Yokebed mengerti. Dan saya percaya ibu-ibu yang ada di tempat ini adalah Yokebed di masa sekarang. Dan ketika tahu dia sukacita yang mulia, itu betul-betul mulia. Kemuliaan Tuhan itu ada dalam kehidupan kita. Dan yang tidak terkatakan. Ibu pernah merasain? Ada nggak ibu yang pernah merasain? Ketika dapat sesuatu, kayak sampai nggak bisa ngomong gitu. Saya rasa Bu Bintang deh yang pernah merasain gitu. Ketika dia lihat, siapa tadi namanya? Yang wanita tadi? Bukan, yang ngomong. Febo. Begitu Febo jadi wanita cantik dan punya suami kolonel, rasanya nggak bisa ngomong gitu ya. Wah gitu kan? Bu mau ngomong apa nih? Ya itu yang akan terjadi. Lihat nanti. Kalau anak-anak Anda berhasil jadi seperti apa yang Anda katakan, enggak, seperti apa yang Anda katakan, Anda tidak bisa berkatakan. Makanya jangan ngomong, dasar matematika jadi berdua. Mikir enggak? Belajar enggak? Untung enggak ada GBL gitu. Tahu ya GBL ya? Tahu kan? Ya udah. Kalau saya ngomong gitu nanti salah. Ya, ngomong gitulah. Ya. Ya. Makanya perkataan itu penting. Wanita yang tadi saya ceritakan, ketika mereka pulang, saya diajak makan. Ketika saya diajak makan sambil cerita, saya dulu kalau ngomong sama dia, kamu jadi anak baik, kamu jadi anak baik, kamu jadi anak baik. 3 anaknya, 2 wanita, 1 pria. Yang wanita jadi hakim, yang wanita 1 jadi dokter ahli jantung, yang pria 1 jadi dokter ahli kandungan. Dan semuanya tugasnya, yang jadi dokter, dua-duanya, tugasnya di mana tahu? Tahu di mana? Malaysia. Jadi dokter di salah satu rumah sakit terbesar di negara Malaysia. Nggak pernah kepikir kan? Lalu ibu itu lalu ongkang-ongkang gitu, belanja sana, belanja sini, enggak, tetap jualan sayur. Dan ketika dia jualan sayur, dia tetap memberkati. Kalau ada orang nggak bisa bayar, ambil aja. Lihat cara. Dia sambil ngomong, Pak Pendeta, kalau Pak Pendeta kekurangan sayur, datang ke tempat saya Pak, saya kasih semua.
Dia bilang, enggak, saya makan sayur, tapi yang enggak ugal-ugalan tuh. Jadi kambing nanti. Begitu keluar ketemu Bu Nidar, "Shalom Pak," saya jawab, "Mbe." Senang nih kalau gitu, senang bener ya. Ya seperti itulah nanti kalau ibu-ibu bisa mendapatkan yang terbaik. Dan ternyata lihat apa yang Yokebed hasilkan, apa yang Yokebed bisa hasilkan di dalam kehidupannya ketika dia tahu Tuhan sedang melakukan yang terbaik, ketika dia tahu dia bisa mengerjakan yang terbaik. 3 anaknya menjadi tokoh yang berpengaruh. Yang pertama, Musa adalah pembebas dan pemimpin bangsa Israel dari Mesir keluar dari tanah perbudakan. Ini anak-anak ya Musa. Yang kedua, Harun, atau kalau disebut dia bahasanya Harun, itu adalah nabi yang menjadi perantara antara Allah dan manusia. Itu anaknya yang pertama. Yang anak yang kedua, Miriam, ya, yang berbakat dalam musik dan menyanyi dan mengajak semua perempuan Ibrani untuk memuliakan Allah. Lihat, ya, secara nggak kebetulan kan, wanita yang saya doakan di rumah sakit Boromeus yang tinggal di Maria 3, anaknya juga 3. Ketiga anak yang dihasilkan, yang dilahirkan oleh Yokebed, semuanya menjadi tokoh yang luar biasa. Dan saya sangat terlalu percaya, berapa anak pun yang ibu-ibu lahirkan, kalau Anda berani berkata positif, anakku bisa menjadi berkat, anakku bisa menjadi contoh, bisa menjadi saksi, lihat nanti, itu pasti akan berhasil. Beri kemuliaan bagi Allah kita. Itu Tuhan. Tuhan itu gak pernah ingkar janji. Makanya kenapa Tuhan ngomong, tahu nggak tadi Ibrani tadi ngomong, Tuhan ngomong, bukan kamu yang memilih aku, tapi aku yang memilih kamu. Ibu-ibu dipilih Tuhan untuk melahirkan benih-benih ilahi, dan melalui keluar dari mulut perkataan ibu-ibu itu bisa menghasilkan yang baik. Kalau kita ngomong, wah kamu jadi pembegal benar, dan itu ada loh. Saya bilang, kok bisa ya? Sambil bandelnya anaknya, namanya anak nakal. Kita kan bisa ngomong, jangan nakal dong, kita harus lakukan ini dong. Jadi saya percaya kok, kalau melihat wajah-wajah yang penuh dengan sukacita, semua anak-anaknya akan menjadi saksi bagi bangsa dan negara dan berguna bagi keluarganya. Yokebed membawa dampak yang baik. Dia lakukan yang terindah. Lihat, Yokebed, dia bisa berbuah dengan lebih baik. Mari ibu-ibu yang terkasih dalam Tuhan, hari ini kita tahu Tuhan sedang melakukan lebih baik. Keputusan kita untuk senantiasa berbuah itu tergantung dari ibu-ibu pribadi. Saya nggak bisa paksa, ayo harus berbuah, kok nggak bisa. Kalau saya nggak mau gimana? Saya juga nggak berani ngelawan sama wanitanya dan ngelawan, apalagi kalau nanti suaminya ikutan. Saya nggak bisa paksa, harus berbuah. Saya ngomong sama ibu paparazzi, harus berbuah, ya nggak bisa. Sekarang dia udah berbuah, mau tracking saya, karena saya juga bingung ini ngomong. Tapi saya percaya Tuhan itu baik. Ayo kita harus terus berbuah. Jadi wanita bukan pribadi yang lemah. Jadi wanita bukan pribadi yang nanti disia-siakan. Tapi justru jadi wanita, ayo jadilah wanita yang bisa membuktikan, membanggakan bagi banyak orang. Walaupun aku tidak bisa apa-apa, walaupun aku tidak mampu apa-apa, kita bisa lakukan. Bagaimana yang sudah jadi oma-oma? Doakan cucunya, doakan cicitnya, supaya jadi baik. Dan itu baik loh. Wah, kalau mau cerita itu banyak banget yang saya pernah temukan. Dan sampai hari ini, mari ibu-ibu yang terkasih dalam Tuhan, Andalah wanita yang dicintai Tuhan. Bukan ibu-ibu yang memilih Tuhan, tapi Tuhan yang memilih ibu-ibu. Buah, buahnya tergantung yang mana. Tapi dari buah-buah roh, Yokebed punya 2 buah, yaitu damai sejahtera dan sukacita. Yang mau berbuah katakan amin. Tuhan itu baik buat kita. Amin. Tuhan itu indah bagi kita. Mari, saya rindu kita semua
bisa mendapatkan yang terbaik. Saya rindu ibu-ibu bisa berhasil dalam segala hal, dan setiap doa yang dipanjatkan itu pasti akan dapatkan jawaban. Karena apa? Doa orang benar bila dengan yakin didoakan akan besar apanya? Kuasanya. Perkataan yang baik, perkataan yang positif akan menjadi yang ketiga. Yang mau pulang tangan, betul, serius mau, mulai hari ini tidak ngomel. Beras boleh naik 1 juta tapi tetap sukacita. Udah mulai turun ini. Beras 1 juta gimana belinya, Pak? Pasti bisa beli kok. Pasti bisa beli. Saya sudah di pensiun, ya, disuruh pensiun. Dalam 1 bulan saya harus beli obat kurang lebih hampir 4 juta. Dan saya nggak punya penghasilan apa-apa. Saya cuma mau katakan, ketika saya ngomong, Tuhan nggak pernah tinggalin Teddy. Tuhan nggak pernah tinggalin Teddy. Tuhan suruh Teddy apa? Lempeng aja saya mau lurus. Kalau Tuhan ngomong. Suatu ketika saya beli obat, saya cuma bisa beli obat buat 1 minggu. Nah, terus saya pernah cerita belum ya? Ya karena baru hari ini setelah pensiun datang ya. Saya datang ke apotek, saya bilang saya beli obat buat 1 minggu. Apotek Jaya Sentosa, bukan promosi, itu kan apotek paling murah di Kota Bandung. Saya ke sana. Singkongnya bilang, "Oh tadi kenapa beli 1 minggu? Uang saya cuma 1 minggu." Udah ambil aja sebulan. Kalau ada 1 minggu bayar lagi 1 minggu. Enggak, saya cuma ambil 1 minggu. Karena saya tidak mau berhutang. Kenapa? Kalau saya berhutang, obat nanti yang saya belum bayar, begitu saya minum dia loncat keluar. Karena dia ngomong masih utang lagi. Nggak mungkin saya obatnya gelinding ke belakang gitu kan, nggak mungkin diuber. Saya bilang enggak. Tapi apa yang terjadi? Ketika Shalom kok tadi saya kaget, Pak gimana? Iya, ngapain? Mau beli obat. Iya ini singko aja kok yang ngomong loh. Itu Tuhan yang suruh kan. Saya padahal enggak kedip-kedip sama singko. Singkonya ngomong, iya nih kok tadi itu langganan obat di sini, beli obat tiap bulan. Tapi ketika hari ini dia cuma biasanya beli sebulan sekali, sekarang cuma beli seminggu. Kenapa? Ya saya udah tanya gitu, enggak lah, saya cukup dananya buat seminggu. Saya bukan apa-apa, saya bukan minta-minta, saya bukan munafik gitu-gitu. Langsung orang yang nyapa saya bilang, kasih dia 3 bulan, saya bayar sekarang. Lihat, kejujuran di mulut kita, itu dampaknya luar biasa. Tuhan yang kita sembah, itu selalu bekerja di luar akal batas pikiran kita. Makanya mulai hari ini, cabai keriting, bawang, jengkol, petik boleh naik, tapi iman kita juga harus naik. Karena kita percaya Tuhan selalu bekerja di luar akal pikiran kita. Amin. Siapa yang mau? Betul? Mau berubah menjadi wanita yang terus berbuah? Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Ubah hatiku menjadi baru, ubah hatiku seperti dirimu, ubah hatiku menjadi baru, ubah hatiku seperti dirimu. Kau penjunan, engkau penjunan, ku tanah liat, bentuklah aku, ini doaku. Ubah hatiku menjadi baru, ubah hatiku seperti dirimu, sekali lagi katakan dengan sungguh-sungguh, seperti dirimu. Tuhan, terima kasih untuk penyegaran firman-Mu pagi hari ini. Kami semua mau merubah kehidupan kami, pola pikir kami, pola apapun yang kami lakukan Tuhan. Karena kami ingin menjadi wanita-wanita yang terus berbuah.
wanita-wanita yang dapat menjadi berkat bagi banyak orang, wanita-wanita yang tangguh, wanita-wanita yang perkasa, wanita-wanita yang menjadi ciptaan yang Engkau kasih dan cintai. Hamba-Mu berdoa Tuhan, Engkau melihat mereka, Engkau melihat kesungguhan mereka, keinginan mereka, akan dalam setiap doa-doa mereka, itu Engkau kabulkan. Karena mereka semakin tahu bahwa bukan mereka yang memilih Engkau, tapi Engkau yang memilih mereka. Bahwa mereka masuk dalam rencana-Mu Tuhan. Engkau sudah ajarkan kepada kami seorang wanita yang tidak pernah disinggung dalam Alkitab, yang bernama Yokebed. Hari ini, jadikan kami seperti Yokebed Tuhan. Jadikan kami menjadi wanita-wanita yang berani mengambil satu resiko di tengah keadaan yang tidak semakin baik. Kami percaya Engkau pasti akan terus memberkati kami. Semua boleh berubah tidak baik, tapi kami akan tetap baik Tuhan. Semua boleh mengatakan kami kurang, tapi kami percaya Engkau selalu mengatakan Engkau cantik di mataku, Engkau lebih di mataku, kata Tuhan. Dan pagi hari ini Tuhan, pimpin kami dalam kesendirian kami, dalam kehidupan kami butuh Engkau. Kami membutuhkan Engkau Tuhan, untuk kami bisa hidup seperti apa yang Kau rencanakan. Hamba-Mu selesai berbicara, tapi biarlah kasih-Mu terus berbicara bagi mereka, memberikan yang terbaik, menyediakan yang terindah bagi mereka Tuhan, sehingga mereka semakin mengerti bahwa rencana Allah yang terbaik itu pasti akan terjadi. Terima kasih, hamba-Mu berdoa, berkati mereka, para wanita-wanita-Mu di tempat ini, dalam setiap keadaan, urapi pikirannya, pendengarannya, matanya, penciumannya, terutama mulut dan lidahnya Tuhan. Sehingga dia setiap perkataan yang keluar adalah perkataan yang positif, yang membangun, yang bisa membangkitkan banyak orang. Sehingga anak-anak yang menjadi benih ilahi yang Kau percayakan pada mereka akan menjadi berkat bagi banyak orang, terutama bagi keluarga besarnya. Berkati juga suaminya, pekerjaannya, usahanya. Dan biarlah kasih Allah terus ada bersama dengan mereka dari dulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Terima kasih Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami alaskan doa kami yang sederhana ini, yang pasti akan Kau sempurnakan. Haleluya, bersama-sama kita katakan amin. Siap untuk menjadi wanita yang terus berbuat. Amin. Tuhan memberkati. Thank you Lord for every blessing and every day that I breathe. Your love is the reason for my smile.